Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh kali ini kita sudah dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan di awal pagi ini untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ada rasa syukur, kebahagiaan, keberuntungan yang terasa dibangun pada saat kita melaksanakan wudhu dan sholat. Jadi rasa syukur, keberuntungan, kebahagiaan ini akan terasa pada saat kita melaksanakan wudhu dan sholat. Padahal wudhu dan sholat senantiasa kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kapan saat kita merasakan rasa syukur dan bahagia itu? Dimulai pada saat kita mengerjakan wudhu. Surat Al-Maidah ayat 6. Nah, ayat 7 menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Jadi kalau ingat kepada nikmat berarti bersyukurlah. Jadi Allah memerintahkan kepada kita ingat terhadap nikmat, bersyukurlah kepadanya. Wa misaqahu, dan perjanjiannya allazi wasaqakum bih, yang telah diikatkan atas kalian dengannya, yang senantiasa dikokohkan pada kalian. Idh qultum sami'na wa ata'na, ketika kalian berkata kami mendengar dan kami taat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha alimun bidzati sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam dada. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, ayat 7 ini setelah ayat 6 yang berkaitan dengan pelaksanaan wudhu. Setelah kita wudhu, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di mana 2 kalimat syahadat ini adalah hakikatnya janji kita kepada Allah. Ada ikatan perjanjian diri kita dengan Allah, yang mana ikatan itu adalah ikatan untuk taat. Dan di dalam ayat 7-nya Allah menyatakan bersyukurlah terhadap nikmat itu, terutama nikmat syahadah ini. Saat seseorang dia merasakan diri terikat dengan Allah dalam satu janji untuk taat. Nah, inilah yang disebut dengan anugerah nikmat iman. Nah, anugerah nikmat hidayah yang di dalam keterangan lebih besar dari langit bumi dengan segala isinya. Jadi kalau dia meyakini bahwa keterikatan diri dengan Allah untuk taat ini nilainya lebih besar dari langit bumi dengan segala isinya, maka akan terasalah di dalam diri gelegak ya, perasaan yang akan muncul. Perasaan bersyukur, perasaan dirinya beruntung dan bahagia ketika ia selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah wudhu. Nah, perasaan inilah yang ia hantarkan pada saat ia memulai sholat. Jadi mulai sholat itu diiringi dengan perasaan bersyukur, beruntung dan bahagia.
Lalu ia ucapkan takbir, ucapkan iftitah, lalu berikutnya bacaan-bacaan yang lainnya, gerakan. Yang semuanya itu semakin memperkuat perasaan bersyukur, perasaan beruntung dan bahagia ini. Kita ambil salah satu contoh, beberapa contoh. 2 kalimat syahadat ini kita ulangi kembali, kita baca pada saat tasyahud, at-tahiyat. Baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan perasaan bersyukur tadi, bahwa kita berada di dalam keterikatan diri kepada Allah untuk taat, ini adalah suatu keberuntungan dan kebahagiaan. Ini adalah anugerah yang teramat besar untuk manusia, yang nilainya lebih besar dari langit bumi dengan segala isinya. Lalu setelah itu kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah keselamatan atau rahmat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Nah, pada saat kita mengucapkan keluarga Muhammad, maka terasalah bahwa itu termasuk diri kita. Kita bagian dari keluarga Muhammad. Dan apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita rasakan bahwa kita bagian dari keluarga Muhammad, itu bukan hanya rasa-rasa saja. Bukan saja pengakuan yang tanpa dasar. Tapi ini adalah satu perasaan dan keyakinan yang didasari dengan dasar yang jelas. Kenapa dasarnya? Karena kita terikat dalam ikatan janji kepada Allah untuk taat. Kita awali dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu kita berdoa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahwa kita termasuk bagian dari keluarga Muhammad karena kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita terikat janji dengan Allah untuk taat. Sehingga ini bukan hanya ucapan pengakuan yang kosong, tapi kita benar-benar meyakini kitalah bagian dari keluarga Muhammad yang akan mendapatkan keselamatan dan rahmat. Lalu dia lanjutkan dengan doa yang lain, kama sholata ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, termasuk juga sama semoga kebarokahan diberikan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, dan itu termasuk kita. Sampai pada akhirnya sholat kita akhiri dengan suatu pesan, dengan suatu amanah dan doa yang ditujukan kepada seluruh manusia yang ada di seluruh dunia ini, baik yang sudah tidak ada ataupun yang masih ada ataupun yang akan datang. Apa yang namanya pesan, amanah dan doa atau wasiat itu yang kita sampaikan. Kita sampaikan assalamualaikum, keselamatan atas kalian, warahmatullah dan rahmat Allah. Keselamatan dan rahmat Allah itu akan kalian dapatkan, kalian peroleh pada saat ia menjalani hidupnya dalam kondisi berada pada ikatan janji kepada Allah untuk taat. Inilah yang akan dirasakan perasaan rasa syukur, bahagia, perasaan beruntung pada saat kita melaksanakan wudhu dan sholat. Nah, ada satu hal lagi yang juga jangan kita lewatkan begitu saja. Pada saat kapan? Pada saat kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, lalu alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita
kita sudah bahas sebelumnya bahwa bismillah, biismillah dengan nama Allah atau biismi rabbik dengan nama Rabb mengacu kepada surat Al-Alaq, bahwa ketika seseorang itu sudah meniatkan diri hidupnya dalam rangka untuk Allah, hidupnya dalam rangka beribadah kepada Allah, hidupnya untuk taat kepada Allah, mengharap ridho Allah. Di dalam surat Al-Alaq, setelah Iqra bismi rabbik, lalu Iqra wa rabbuka akram. Bacalah sekali lagi bahwa bismi rabbik, hidup kita dalam rangka untuk dan atas nama Rabb. Rabbnya itu adalah Al-Akram. Al-Akram itu bukan hanya maha mulia, tapi sumber dari anugerah kemuliaan. Allah sebagai yang maha mulia yang akan senantiasa menganugerahkan kemuliaan. Jadi pada saat seseorang itu dia menyatakan bismi rabbik, hidupnya untuk Rabb, hidupnya dalam rangka beribadah kepada Rabb, maka dia mendapatkan anugerah kemuliaan. Dan itu akan terasa dalam diri suatu kebahagiaan. Karena kita mendapatkan satu anugerah kemuliaan. Maka pada saat kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, terasa dalam diri kita satu anugerah kemuliaan. Berikutnya kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah kemuliaan yang Allah berikan. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu salah satu bentuk upaya bagaimana ternyata di dalam sholat akan terbangunlah rasa syukur, perasaan beruntung dan bahagia. Itu baru 2 hal. Jadi yang lain-lainnya itu adalah memperkuat. Bacaan-bacaan yang lainnya, gerakan-gerakan yang lainnya adalah memperkuat terhadap perasaan rasa syukur, beruntung dan bahagia. Jadi kalau ini dilakukan terus-menerus dari sholat ke sholat setiap hari, maka yang namanya rasa syukur, beruntung dan bahagia ini akan menjadi diri kita sepenuhnya, akan membentuk pribadi kita menjadi seseorang yang bersyukur, menjadi seseorang yang merasa beruntung hidupnya di dunia, dan menjadi orang yang bahagia siapapun orangnya. Jadi artinya bahagia itu tidak ditentukan oleh dunia, tidak ditentukan oleh harta, tidak ditentukan oleh jabatan, tapi bahagia itu akan terasa terbentuk karena keimanan. Maka siapapun orangnya, apakah dia kaya atau miskin, atau dia seseorang yang punya jabatan atau tidak, ketika keimanan dibangun, maka dia akan menjadi sosok manusia yang bahagia. Demikian mudah-mudahan apa yang kita jalani setiap hari, wudhu dan sholat ini, semakin membentuk diri kita, bahwa kita menjadi orang yang bersyukur, beruntung dan bahagia. Barakallahu li wa lakum, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.